Harga sejumlah bahan pangan pokok penting dan strategis terpantau melonjak di awal pekan. Bahkan harga beras premium kembali pecah rekor Rp16.090 per kilogram atau naik Rp70 dari sehari sebelumnya. Tidak hanya yang premium, harga beras medium hari ini juga tembus rekor baru di harga Rp14.080 per kilogram atau naik Rp90 dari sehari sebelumnya. Tidak hanya beras, mengutip situs Badan Pangan Nasional, harga beberapa kebutuhan pokok lainnya pun terpantau naik, di antaranya bawang putih, bawang merah, kacang kedelai, cabai merah keriting, cabai rawit, dan daging sapi. Harga cabai rawit merah dilaporkan melonjak Rp2.130 per kilogram ke Rp61.350 per kilogram, dan cabai merah keriting naik Rp1.800 ke Rp62.440 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah naik Rp100 ke Rp33.570 per kilogram dan bawang putih bonggol naik Rp160 ke Rp38.700 per kilogram. Merespons kenaikan harga beras, Jokowi menerangkan kenaikan harga beras di dunia terjadi akibat perubahan iklim sehingga banyak yang mengalami gagal panen. Hal ini membuat produksi berkurang hingga mengerek harga beras. Untuk itu, pemerintah mau memberikan bantuan supaya bisa mengurangi beban masyarakat. Meskipun harga beras terus naik, Jokowi mengungkapkan peluang pemerintah melanjutkan bantuan beras sampai akhir tahun. Menurutnya, bantuan beras ini untuk meringankan beban masyarakat. Saat ini, pemerintah mematok pemberian bantuan hingga Juni 2024. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran memastikan pembentukan Badan Penerimaan Negara akan langsung dikerjakan seusai pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu dilantik sebagai pemenang Pilpres 2024. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno mengatakan proses pembentukan Badan Penerimaan Negara akan masuk ke dalam kebijakan jangka menengah panjang karena harus mempersiapkan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga landasan hukum pembentukannya melalui undang-undang. Ia belum bisa mengungkapkan kapan target pembentukan BPN akan direalisasikan oleh Prabowo Gibran. Menurutnya, yang jelas BPN itu hanya akan terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilepas dari Kementerian Keuangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral angkat suara perihal pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB khususnya di DKI Jakarta yang sebesar 10% atau naik dari angka sebelumnya di 5%. Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian SDM Mustika Pertiwi mengungkapkan penentuan harga jual bahan bakar minyak di dalam negeri merupakan kewenangan dari Badan Usaha Niaga BBM itu sendiri. Sedangkan implementasi dari kebijakan kenaikan PBBKB sebesar 10% pada BBM yang dijual merupakan kewenangan dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Dia mengatakan, formula harga jual eceran BBM umum mengacu pada keputusan Menteri SDM. Kementerian SDM sendiri memberikan saran agar kebijakan kenaikan PBBKB khususnya di DKI Jakarta yang dirilis pada Januari 2024 lalu ditunda implementasinya. Pemerintah menyatakan kebijakan kenaikan PBBKB ditunda hingga adanya masa transisi dan sosialisasi kepada masyarakat dan badan usaha. Ekonomi Eropa terus dihantam badai perlambatan setelah Inggris masuk ke dalam resesi. Kini giliran Prancis yang merevisi turun perkiraan pertumbuhan ekonominya dari 1,4% menjadi 1% pada tahun 2024. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menyatakan revisi ini sejalan dengan perkiraan dari Bank of France yang memperkirakan pertumbuhan mendekati 0,9%. Sementara Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan 1,0% dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD memperkirakan 0,6%. Dengan penerimaan pajak yang lebih rendah dari perkiraan, Le Maire memperkirakan Prancis harus segera melakukan penghematan 10 miliar euro untuk memenuhi target anggarannya. Ia menyebut setidaknya 5 miliar euro harus dikeluarkan dari anggaran semua kementerian di negara tersebut. Pemerintah pun akan memotong bantuan negara dan pembangunan hampir 1 miliar euro. Sedangkan 1 miliar euro lainnya akan dikeluarkan dari anggaran khusus yang mensubsidi rumah tangga yang beralih ke sumber energi terbarukan.
Pertumbuhan ekonomi Thailand melambat dari perkiraan. Negeri itu hanya tumbuh 1,9% di 2023 dari target sebelumnya 2,5%. Pertumbuhan domestik bruto di kuartal keempat 2023 tercatat 1,7%. Lebih tinggi dari kuartal ketiga 1,5%, tetapi lebih rendah dari prediksi 2,6%. Jumlah wisatawan dan konsumsi swasta sebenarnya menopang pertumbuhan. Namun pelemahan terjadi di sektor manufaktur dan belanja publik. Pertumbuhan yang tak setinggi perkiraan ini meningkatkan kemungkinan penurunan suku bunga Bank Sentral berikutnya pada tanggal 10 April. Bank Sentral sendiri sebelumnya mempertahankan suku bunga tetap di 2,50%, tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin dan pemerintahannya memang telah berulang kali mendesak Bank Sentral untuk menurunkan suku bunga. Pemerintah mengatakan bunga tinggi merugikan konsumen dan dunia usaha.